Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus Aa dalam Tafsir Luqman. Sejatinya pada edisi kali ini saya ingin membahas tentang sholat sebenarnya. Tapi berhubung ada hal yang urgent, yang penting ya, menurut saya penting, hari ini nanti berkaitan dengan penjelasan atau pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang huruf. Ya, karena saya sering menggunakan huruf sebagai bahan kita untuk mengkaji sesuatu hal. Karena hal ini berkaitan dengan jumlah huruf yang berbeda. Kalau huruf hijaiyah pada umumnya kan berjumlah 30 nih. Kalau di kajian Tafsir Luqman berjumlah 32, ya nanti kita akan bahas ya. Sedangkan dalam ulumul Quran, saya sering menegaskan bahwa ilmu atau kajian Tafsir Luqman masuk dalam ilmu munasabatil Quran atau ilmu korelasi. Nah, sebagai tambahan, dalam ilmu munasabah ada dua hal yang harus kita perhatikan atau merupakan bagian dari munasabah itu sendiri atau munasabah itu sendiri sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah musyakalah. Musyakalah di sini adalah kesamaan bentuk ya, kesamaan bentuk. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan, saya seringkali menyamakan angka yang satu dengan angka yang lain atau variabel yang satu ada kesamaan dengan variabel yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan adanya kesamaan bentuk atau musyakalah. Yang kedua adalah muqarabah. Muqarabah di sini adalah yang disebut dengan adanya hubungan saling berdekatan, ya, berdekatan. Nah, misalnya ada suatu hadis yang kalau kita korelasikan ternyata berhubungan dengan yang tema atau uraian yang sedang kita bahas. Misalnya kayak kemarin sebelumnya angka 65, terus kemudian kita hubungkan dengan ilmu amal dan doa. Ini adalah yang disebut dengan adanya hubungan yang saling berdekatan, sekaligus termasuk dengan musyakalahnya. Berhubungan dengan tafsir, di sini tentu saja kita tidak bisa lepas dari jenis tafsir itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, ya, tafsir di sini ada beberapa jenisnya. Ya, ada jenis tafsir. Ada 3 jenis tafsir. Yang pertama adalah tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur di sini adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Atau menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Yang beliau-beliau mendapatkan bimbingan atau gurunya merupakan sahabat, para sahabat. Ya. Kemudian yang kedua adalah tafsir biroi, yaitu tafsir menggunakan logika. Nah, inilah yang paling berbahaya. Ya, kenapa berbahaya? Ketika kita tidak cukup ilmu, tidak cukup basic untuk menjelaskan sebuah perkara dalam sebuah ayat, ini bisa fatal akibatnya. Banyak kita contoh ya, banyaklah dulu ya. Ada salah satu yang viral ya, di mana di situ menafsirkan surat Al-Fatir ayat 28 ya, Al-Fatir ayat 28 berkenaan dengan makhluk-makhluk atau binatang-binatang yang takut kepada Allah, itu disebut ulama. Ini kan koplak. Wes koplak tenan ya gue. Nah, itu kan bahaya. Allah memerintahkan kita, yang namanya perintah Allah kan wajib untuk kita ikuti. Di situ Allah seringkali memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menggunakan akal kita. Nah, yang dimaksud akal di sini tadi, kita kalau ingin menafsirkan Al-Quran harus dibarengin ya, harus dibarengi dengan ilmu yang cukup. Syarat untuk menjadi penafsir Al-Quran itu nggak gampang. Makanya saya takut nafsirin Al-Quran. Keleru malah babar pisan malah, acur duit ndok. Nah, kemudian yang terakhir ya, tadi yang pertama adalah tafsir bil maksur, yang kedua adalah tafsir biroi, yang terakhir adalah tafsir isyari. Inilah yang bisa dikatakan menjadi kajian kita dalam Tafsir Luqman. Hal ini berdasarkan dari
beberapa diskusi kita ya, berdasarkan diskusi kita dengan para ahli tafsir, terus terang saya seringkali berdiskusi dengan para ahli tafsir dan beliau dengan tegas mengatakan bahwa tafsir Luqman ini masuk kategori tafsir isyari. Karena dalam penafsirannya sering mengartikan ain di situ, misalnya ain 1 artinya otak atau kepala. Ini termasuk dikategorikan oleh beliau adalah masuknya dalam kategori tafsir isyari. Sedangkan secara garis besar, metode penafsiran Al-Quran ada 4 cara atau metode. Yang pertama adalah metode tahlili, yaitu metode analitis ya. Di sini menganalisa ayat demi ayat, surat demi surat secara menyeluruh, secara detail. Kemudian yang kedua adalah metode ijmali ya. Metode ijmali di sini adalah secara global, secara umum ya, sehingga pemahamannya lebih padat, lebih lugas dan mudah dipahami oleh yang membacanya. Kemudian yang ketiga adalah metode muqorin. Metode muqorin adalah metode perbandingan. Yang terakhir adalah metode maudhu'i. Metode maudhu'i ini lebih kepada metode yang sifatnya tematis ya, tematis. Nah, berkaitan dengan variabel Al-Quran, yang memiliki pemaknaan baik makna umum atau khusus, terus kemudian hisi atau indrawi, terus kemudian akli atau nakal, atau akal ya, kok nakal sampean, akal Leo sampean. Kemudian khayali atau abstraksi. Nah, oleh karena itu di pembahasan kali ini saya akan berbicara sesuatu yang mendasar, yang basic, yaitu tentang huruf. Ini yang harus kita ketahui, sekaligus di sini tentang ain ya, mungkin sebagai tambahan dari penjelasan ain kita sebelumnya. Untuk itu kita akan seperti biasa akan menuju ke papan tulis, nggak ke laptop ya, papan tulis yang cilik ini. Kita akan biasa menulis-nulis lagi. Kita akan berikan gambaran jumlah huruf dalam kajian tafsir Luqman. Yuk kita ikutin. Sebenarnya jumlah huruf yang 32 yang dijadikan dasar kajian dari tafsir Luqman sebenarnya nggak asing di kita sebenarnya. Sebab pada akhir abad ke-14, Fadlullah Astarabadi, di situ dialah yang menemukan jumlah huruf ya, jumlah huruf ada 32 huruf. Untuk itu saya akan tuliskan, karena di situ nanti huruf-huruf atau urutan huruf tersebut yang akan menjadi perhitungan kita. Nah, kalau yang umum kan menggunakan abjadun ya, abjadun, hawasun dan seterusnya. Di mana masing-masing juga memiliki nilai yang berbeda. Di sini pun kita juga memiliki nilai yang didasari oleh urutan abjad itu sendiri. Di sini akan saya berikan gambaran. Nah, inilah 32 huruf dari huruf hijaiyah yang kita gunakan sebagai dasar kajian. Di mana nilai-nilai hurufnya itu berdasarkan dari urutan hurufnya. Ya. Sering kita bahas sebelumnya bahwa kalau misalnya ba berarti nilainya 2 ya karena dia urutan kedua. Sod misalnya urutan nilainya 14 ya karena dia urutan ke-14. Hamzah nilainya 29 karena dia urutan ke-29 dan seterusnya. Dari sini saja kita akan melihat sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu serba seimbang, ya, serba seimbang. Termasuk 32 huruf ini juga seimbang. Seimbang bagaimana? Seimbang antara huruf yang bertitik dan huruf yang tidak bertitik. Ya, kita akan hitung. Di sini sudah saya pisahkan antara huruf yang bertitik, agak ngeri ya Pak, ngomong huruf bertitik nih. Takut lebih keperucut Pak, keperucut akhirannya repot nanti. Huruf yang tidak bertitik dan huruf yang bertitik ya. Jadi di sini saya urutkan saja di sini. Alif,
ba ya yang bertitik, ta, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, rin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya, alif lam, takmar, buta. 16 yang tidak bertitik dan huruf 16 yang bertitik ya. 16 huruf yang bertitik. Waduh, sampai serius-serius dan di trauma, pucut nanti, repot. Di sini kan membuktikan bahwa untuk jumlah huruf yang bertitik dan tidak bertitik saja seimbang juga gitu. Di sini kan juga sekaligus lagi-lagi membuktikan bahwa titik saja diperhitungkan. Titik saja diperhitungkan. Bahwa Al-Qur'an tersusun atas 7 huruf ya. 7 dalam bahasa Arab adalah sab'a. Kemudian ini kita uraikan seperti biasa. Sin huruf ke-12. Ba di sini huruf ke-2. Ain huruf ke-18. Kalau kita tambahkan, jadi nilai dari sab'a adalah 18 tambah 2, 20. 20 tambah 12 adalah 32 huruf. Nah, di sini yang bisa dibilang menjadi alasan tafsir Luqman menggunakan huruf yang 32. Itu salah satunya. Kemudian kalau kita lihat atau kita coba pelajari lagi dari hadis yang serupa tapi dengan redaksi yang berbeda. Di situ diriwayatkan misalnya seperti Ubay bin Ka'ab. Ya. Seperti Ubay bin Ka'ab di situ meriwayatkan bahwa Rasulullah dibacakan Al-Quran oleh malaikat Jibril 1 huruf. Kemudian Rasulullah memohon ampun dan meminta keringanan agar ditambahkan lagi. Kemudian oleh malaikat Jibril kembali lagi ditambahkan 1 huruf lagi. Kemudian Rasulullah masih minta keringanan lagi karena umatnya susah nanti kalau untuk mengerjakannya atau menjalankannya. Kemudian ditambah lagi 1 huruf. Dan terakhir akhirnya menjadi 7 huruf. Nah, yang menarik adalah di situ penambahnya 1 huruf, 1 huruf, 1 huruf. Kemudian yang terakhir adalah 7 huruf. Kalau kita cermati dan kita amati, ada 3 huruf ya, ada 3 huruf dalam Al-Quran. Tapi di sini yang 2 huruf dijadikan sebagai judul surat, yang 1 huruf dijadikan sebagai ayat pertama dari sebuah surat. Ada 2, kita di sini fokuskan kepada surat karena 2 surat tersebut hanya terdiri dari 1 huruf, yaitu surat Shad dan surat Qaf. Surat Shad, surat ke-38, dan surat Qaf, surat ke-50. Nah, ada 1 huruf, yaitu huruf Nun. Nah, kalau sampean baca Al-Quran ya, di surat Al-Qalam ayat 1, di situ Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, kalau kita lihat Nun dengan pena dan apa yang dituliskan. Ini terdiri, ini merupakan ayat pertama dari surat Al-Qalam. Kalau ini di surat Shad dan surat Qaf, ini dia murni 1 surat karena dia menjadi judul surat dalam Al-Quran. Kalau ini tidak judul karena judulnya adalah Al-Qalam. Di sini memberikan pemahaman kepada kita atau memberikan pengertian kepada kita, kalau saja 1 huruf dijadikan dia sebagai judul surah, artinya 1 huruf memiliki arti. Betul nggak?
Satu huruf dijadikan sebagai juru surat. Tentu huruf memiliki arti di sini. Kita akan coba urai. Kalau dalam kajian tafsir Luqman, shad atau huruf ke-14, secara huruf dia huruf ke-14. Nah, qaf itu secara huruf ke-21. Nah, kita bahas satu persatu. Dia merupakan huruf ke-38 dan surat ke-38 dan qaf surat ke-50. Shad surat ke-38, qaf surat ke-50. Ini kedua huruf ini kalau kita jumlahkan secara urutan surah, jumlahnya adalah 88. Surat ke-88 itu adalah Al-Ghasyiyah. Jumlahnya 26. Ini kan sering ya kita urai, ini adalah jumlah Al-Quran. Jumlah surat dalam Al-Quran. Akhirnya Al-Quran tersusun dari tadi huruf-huruf akhirnya menjadi Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini ada yang menarik lagi. 14 dan 21. Shad huruf ke-14, qaf huruf ke-21. Sama dengan cara ini. Kita lihat di sini. 14 ditambah 21 itu adalah 35. Surat ke-35 itu adalah Fatir. Tadi saya salah penyebutan yang disebut di depan, kalau nggak salah saya menyebutkan surah Al-Fatir. Yang betul adalah surah Fatir. Surah ke-35. Ya. Fatir. Fatir pun dia juga memiliki nilai berdasarkan urutan hurufnya. Fa. Ya, fa huruf ke-20. Alif huruf ke-1. To huruf ke-16. Ro huruf ke-10. Ro huruf ke-10. Ini kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 7 dan 4. Surat ke-47 adalah Muhammad dan Al-Quran. Ya, sering kita bilang bahwa akhlaknya Rasulullah juga Al-Quran. Dari sisi manapun pasti akan ketemu seperti ini. Inilah konsistennya Al-Quran. Baik dari segi urutan surat, jumlah ayatnya, susunan atau urutan hurufnya, semua sudah terukur. Gitu loh. Jadi nggak gaduh-gaduhan. Al-Quran kok gaduh-gaduhan piye? Utek kok elek utek. Kita lanjutkan. Kalau tadi huruf shad dan huruf qaf kita jadikan dia sebagai urutan surah atau nomor surah. Sekarang huruf shad dan huruf qaf kita jadikan dia sebagai jumlah ayat dalam Al-Quran. Satu-satunya surah yang jumlah ayatnya 38 dalam Al-Quran itu adalah surah Muhammad. Subhanallah. Nggak kebetulan kan? Yang pertama. Yang kedua, satu-satunya surat juga yang jumlah ayatnya 50 itu adalah Al-Mursalat. Al-Mursalat ini artinya adalah malaikat yang diutus. Ya, malaikat yang diutus kepada Rasulullah untuk menyampaikan huruf-huruf ini. Ya, kebetulan lagi, aneh jadinya. Inilah yang disebut sebagai struktur Al-Quran. Inilah disebut dengan konsistennya Al-Quran. Dan di sini juga membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah. Tidak ada yang meleset satu ayat pun, tidak ada yang meleset satu huruf pun. Ya, semua dalam penjagaan Allah. Gitu.
Nah, inilah gambaran yang bisa kita dapat dari hadis yang berkaitan dengan bahwa Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Begitu. Berikut ini merupakan halaman 4 Al-Quran ya, halaman 4 Al-Quran di sini, halaman 4 Al-Quran yang dimulai dari ayat ke-5 di sini. Ya, ayat ke-5 di sini sampai dengan ayat ke-18. Ya, artinya dalam satu halaman ini terdapat 14 ayat dari ayat 5 sampai dengan ayat 18. Ini pun sebenarnya memiliki makna. Apa maknanya? Yuk kita kembali ke papan tulis lagi. Tadi kita sudah lihat halaman 4 Al-Quran di situ, di mana terdapat ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-18 dari surat Al-Baqarah. Itu halaman 4 ya. Kalau dalam Tafsir Luqman, Al-Qur'annya angka 4 dituliskan seperti ini. Tapi kalau di Al-Quran dengan format yang 18 baris atau angka Arab pada umumnya, angka 4 kan ditulis seperti ini. Ya. Ditulis seperti ini. Kalau kita lihat sekilas, ya sekilas, ini kan bentuknya seperti huruf Ain ya, sekilas. Yang pertama. Yang kedua, pada baris akhir atau ayat akhir pada halaman tersebut, yaitu adalah ayat ke-18. Ya, ayat ke-18. Huruf ke-18 adalah Ain. Huruf ke-18 adalah Ain. Dalam halaman 4, sini, halaman 4 Al-Quran, terdapat 14 ayat. Ya. Karena ini konteksnya ayat, kita akan korelasikan 14 ini menjadi ayat juga. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 14, ini adalah surah ke-61, yaitu surat As-Saff. Yang artinya apa? Barisan atau baris. Nah, inilah salah satu alasan juga atau alasan yang lain ketika kita menggunakan Al-Quran dengan format 18 baris. Gitu. Ini sekedar tambahan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini ya. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan bersama termasuk saya. Semoga saya juga mendapatkan tambahan dari kajian bersama kita ini ya, kita saling memberi, saling berbagi lah ya, seperti itu. Apabila ada salah kata, kula nyuwun ngapunten, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.